Jadi kurang lebih seperti itu ya beritanya, dan mohon maaf kalau membaca dalam bahasa Inggrisnya itu agak belepotan ya. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu tentang katanya mahasiswa ini terjerat akibat literasi. Ya, literasi ini atau daya memahami, daya membaca, dan daya menguasai satu hal itu sebelum terjebak di dalam itu sangat lemah. Itu yang dia bilang dengan literasi yang rendah. Seharusnya hal ini menjadi PR dari otoritas jasa keuangan. Kenapa saya bilangin seperti itu? Harusnya pesan-pesan yang seperti ini supaya bisa dipahami oleh masyarakat, supaya masyarakat bisa tahu apa yang sebenarnya mau mereka pinjam dan mereka ajukan. Ini harusnya menjadi PR oleh otoritas jasa keuangan. Selama ini otoritas jasa keuangan atau OJK atau FPI sudah mengedukasi semaksimal mungkin belum ke masyarakat. Ya. Kalau mereka beranggapan kita selalu mengedukasi melalui media sosial kita, itu melalui media sosial Anda. Sementara saya sampaikan, orang saja masih bingung sampai detik ini apa sebenarnya fungsi dari OJK ini. Ya, jadi kalau dibilangin ini akibat karena literasi yang rendah, benar, literasinya memang rendah, tingkat pemahamannya memang rendah, daya untuk membaca supaya bisa paham dalam suatu itu memang lemah. Itulah karakter dari orang Indonesia. Dan seharusnya karakter yang seperti ini menjadi PR oleh lembaga kita. Ya, kan ini tanggung jawab OJK. OJK yang mengizinkan pinjol ini ada di Indonesia. Otomatis sebelum hal ini beroperasi sebegitu pesatnya, berkembang seperti saat sekarang ini, OJK juga sudah lebih dahulu menyampaikan pesan ini langsung ke masyarakat, bukan hanya melalui media sosial mereka saja. Ini OJK mengedukasi melalui Instagram, OJK mengedukasi melalui YouTube, OJK mengedukasi melalui Facebook. Coba OJK berikan edukasi, pengenalan khusus ini hampir seperti pinjol menanam iklan mereka. Ya, setiap saat ada iklan pinjol, di balik itu ada pesan OJK. Ada iklan pinjol, ada pesan OJK. Pasti hal itu akan seimbang. Dan daya dari pemahaman masyarakat ini pasti akan seimbang juga. Ya. Jadi kalau dibilangin hari ini karena sudah terlalu banyaknya mahasiswa ini terjebak, dibilangin akibatnya karena literasi yang rendah, ya OJK kemana gitu loh. Ya. Edukasi OJK selama ini disampaikan kemana? Sampai nggak ke tengah masyarakat? Ya, sampai nggak ke kuping mereka? Gitu loh. Ya, karena kita memang sudah tahu, sudah paham kalau karakter dari masyarakat Indonesia itu malas membaca dan malas memahami. Ya, hal inilah yang seharusnya menjadi PR dari kita. Jangan kita malah nyebutin ini akibat literasi yang rendah. Ya, literasi yang rendah ini bisa kita atasi, dan itulah menjadi PR oleh OJK, bagaimana pesan kita ini bisa sampai, bisa masyarakat untuk memahami. Ya, kalau daya baca ya pasti mereka tidak akan tergiur dengan tingkat membaca gitu loh, dan itulah yang menjadi jebakan bagi diri mereka. Ya, karena pemilik dari pinjol ini paham bagaimana karakter orang Indonesia ini, malas membaca dan malas memahami, sehingga apapun yang mereka keluarkan produknya di Indonesia ini laris manis gitu loh. Seharusnya OJK inilah yang membatasi hal ini terjadi. Seimbangkan, berikan mereka masukan, jangan hanya imbau. Ini OJK hanya melakukan pinjam di pinjol ilegal, di legal. Kalau pinjol ilegal jangan. Ya, sebelum Anda melakukan peminjaman, lihat legalitasnya. Ini sudah dilihat legalitasnya. Ya, itu. Habis itu katanya juga di sini karena terjadinya financial inclusion gitu ya. Jadi saya baca dalam bahasa Inggris ini agak belepotan gitu ya, tapi artinya saya tahu. Oke. Kalau dibilangin terjebak dalam finansial yang seperti ini, memang kita tidak bisa pungkiri dengan akses yang mudah. Ya. Semua serba mudah, semua serba instan. Ya. Kita bisa mengakses untuk jual beli, kita bisa akses untuk pinjam meminjam, kita bisa akses untuk apa lagi ya? Pokoknya banyak lagi gitu loh. Ya, banyak lagi. Dan hampir pinjol ini menanam iklan mereka di setiap plafon-plafon yang ada. Ya,
Jadi nggak bisa dipungkiri potensi untuk orang terjebak dalam hal ini sangat besar. Ditambah lagi didukung oleh media sosial yang flexing saat ini. Ya, flexing itu di mana-mana loh. Orang kelihatan kaya, ya, orang tampil kaya. Padahal di balik itu, ya, kita balik ke literasi tadi. Karena lemahnya daya memahami. Sehingga masyarakat kita ini terpengaruh untuk mengikuti keinginan-keinginan mereka. Ya, ditunjang lagi dengan adanya kemudahan sebuah akses. Mereka mengakses untuk mengajukan pinjaman mudah. Setiap hari mereka melihat iklan di pinjol itu seakan-akan menggiurkan gitu loh. Ah, kamu pakai nomornya sudah berapa tahun? Ini ada nih limit sekian puluh juta. Ya, orang sekenyang-kenyangnya manusia pasti akan ada potensi untuk mereka lapar. Ya, nggak mungkin kenyang itu selalu. Ya, jadi walaupun mereka hari ini tidak membutuhkan uang, karena setiap hari mereka melihat hal ini, setiap detik, setiap saat, pasti akan terjadi momen-momen untuk mereka tertarik dalam hal ini. Ya, memang kalau dibilangin tadi literasi yang rendah, oke, literasi ini bisa diatasi kalau memang benar-benar sejak awal OJK memang fokus dalam menghadapi dari gejolaknya besarnya tingkat peminjam dan tingkat kemacetan di dalam finansial teknologi ini. Ya, tapi kemana edukasi OJK perginya sampai detik ini? Ya, edukasi itu nggak nampak loh. Ya, OJK hanya berpatok kepada media sosial mereka. Seakan-akan media sosial dia itu sudah diikuti oleh 200 juta masyarakat Indonesia. Padahal pengikut Instagram OJK itu cuma ratusan ribu. Belum lagi kalau dibilangin pengikut dari YouTube dia. Ya, cuma OJK terlalu percaya dengan media mereka, bahwa media mereka ini bisa mengantarkan informasi hampir ke 200 masyarakat Indonesia gitu. Ya, ini kalau saya sih beranggapan ya, selain kesalahan ini terjadi dari si pinjol, terjadi dari si debitur, peran penting dari otoritas jasa keuangan juga harus ada dong di posisi ini. Nggak bisa dong OJK hanya bilangin ini karena akibat literasi yang rendah, ya, atau adanya financial inclusion gitu loh, misalnya gitu dia bilangin. Ya iya, semua itu rendah karena kita sudah tahu karakter dari masyarakat kita. Dan kalau kita sudah tahu dengan karakter ini, jangan sampai investor yang memiliki kepentingan lain di pinjol ini memanfaatkan momen ini. Kita berikan keseimbangan. Jadi sebelum dia melakukan peminjaman, dia bisa kayak mana ya? Dia bisa lebih memahami gitu loh. Ya, dia bisa lebih memahami, ini saya lakukan pinjaman di sini, tenor berapa lama, ini pemasukannya dari mana, ya. Ini harus dibatasi, ya. Karena kita tahu masyarakat kita saat ini sedang diracuni dengan dunia flexing, orang-orang yang terlihat kaya. Hampir di semua media sosial orang-orang pamer iPhone, pamer kemewahan, ya, pamer makan di sini, nongkrong di sini. Ya, dan didukung lagi dengan adanya iklan pinjol yang juga mendukung dalam hal itu. Ya, iklannya untuk traktir teman, iklannya untuk kebutuhan konsumtif, iklannya untuk kredit motor, iklannya untuk banyak lagi, yang jelas iklannya itu bukan untuk kebutuhan produktif. Ya, jadi memang harusnya hal-hal ini, ya, saya sangat disayangkan juga ya, ini sekelas mahasiswa loh. Ukurannya kan kita belajar dari kasus mahasiswa IPB kemarin. Cuma di samping itu peran dari petinggi-petinggi perbankan juga dibutuhkan dalam hal ini. Bagaimana kita mengedukasi yang benar-benar supaya tingkat pemahaman dari masyarakat ini benar-benar valid gitu loh. Ya, benar-benar mereka paham sebelum mereka melakukan peminjaman. Ya, jadi kalau kita hanya melakukan himbauan pinjam ke pinjol legal, ya mereka sudah pinjam ke pinjol legal itu. Ya, jadi jangan pula dibilangin, wah, mahasiswa ini tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Bukan mereka tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, tapi ada kayak mana ya, media sosial saat ini mungkin kita paham ya semuanya ya. Orang pamer harta, pamer kemewahan, pamer semua yang, ya, siapa yang tidak tergiur dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Ya, semuanya dipamerin. Ya, dan akhirnya apa? Orang-orang untuk memenuhi kebutuhan mereka ini, mereka cari di sana sini tanpa mereka peduli dengan hal-hal itu. Ya, mereka ambil
dipinjol, kebetulan iklannya masuk, ada limit 20 juta, limit 30 juta, ya tenor sekian hari, tenor sekian bulan. Begitu mereka sudah masuk ke dalam dunia itu, tidak sesuai dengan iklan yang mereka temukan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gali lubang, tutup lubang. Ya, ini akibat apa? Tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan kalau dari tingkat si debitur yang meminjam. Ya, kalau dari kesalahan dari otoritas tadi, kalau kita bilangin ini akibat literasi yang rendah. Oke, literasi yang rendah, harusnya edukasi dari OJK ini harusnya sampai ke tengah masyarakat. Apalagi kalau edukasinya hanya melalui kampus-kampus kan nggak begitu susah ya. Ya kan kita bisa pesanin sama dosennya, sama yang berhak di kampus itu, supaya pesan ini bisa sampai. Kita belajar dari IPB kemarin. Ini kecolongan 2 kali loh. Ya, di akhir 2022, di awal 2023. Ya, dalam waktu dekat kecolongannya 2 kali. Ya, belum lagi perjalanan panjang di tahun 2023. Ini Januari aja belum habis. Kasusnya sudah mulai mencuat kembali. Ya, nanti saya coba dalamin lagi bagaimana sebenarnya kasus dari begitu banyaknya mahasiswa Solo yang terjebak dalam pinjol. Ya, insya Allah nanti kelanjutan videonya esok hari saya akan upload lagi, atau kita tunggu dulu, atau OJK mau jadi pahlawan kesiangan lagi nih kayak kasus IBB. OJK masuk, nanti pihak pinjolnya memberikan keringanan atau berupa pelunasan, ya, tapi ada timbal baliknya gitu loh. Nanti kita lihat aja ya. Mumpung ini baru 1 hari ya dengan hari sekarang berlalu, ya, nanti kita lihat seperti apa sih cara OJK masuk ke dalam itu. Apa sih yang mau mereka edukasi lagi gitu loh ya. Yang penting buat teman-teman semuanya, jangan tertipu dengan dunia flashing saat ini. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seperti itu fakta yang sebenarnya. Itu semua mereka melakukan hal-hal itu bergaya hedon, kelihatan kaya, kelihatan mewah. Semuanya ada timbal balik dan tujuan mereka masing-masing. Terkadang mereka ingin jual produk mereka dan Anda sudah tergiur lebih dahulu. Ya, jadi karena zaman sudah digital, coba pergunakan logika kita lebih maksimal supaya tidak terjebak di dalam hal-hal yang menyulitkan kita nantinya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya. Dan saya berharap buat semua mahasiswa yang terjebak di pinjol saat ini, buat kedepannya jangan ada lagi. Kalau bisa hari ini itu Anda coba negosiasi dengan pihak pinjolnya. Nanti juga akan ada kok, kalau kasus ini viral nanti OJK akan jembatani Anda. Jadi Anda slow aja. Buat kedepannya jangan ada lagi ya. Nanti jangan Anda mencontoh karena IPB dibantu oleh OJK, habis itu ini ada lagi mahasiswa Solo, nanti mahasiswa mana lagi ini gitu loh. Ya, jadi jangan ikuti gaya hidup Anda. Yang penting memenuhi kebutuhan hidup itu sudah cukup. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.